Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Rahima dengan NIM 2101010107003 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dari Lokal F21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rekap penelitian yang telah kami lakukan dari mahasiswi dan mahasiswa Lokal F21 PAI. Di sini saya akan membahas terkait pola asuh pendidikan, kemudian alat pendidikan dan sosial pendidikan yang diterapkan di keluarga. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait pola pendidikan. Pola kepemimpinan orang tua merupakan sebuah sistem atau cara kerja yang diimplementasikan para orang tua dalam menggerakkan dan mendidik anak-anaknya. Pola kepemimpinan dapat pula disamakan dengan pola asuh, yaitu sikap orang tua dalam memberikan pengaturan tindakan dan perilaku kepada anak sebagai wujud tanggung jawabnya, seperti dibuatnya suatu peraturan dalam keluarga, menunjukkan kekuasaan, melimpahkan perhatian dan responsif terhadap kebutuhan anak. Ada beberapa jenis pola pendidikan dalam keluarga, yaitu yang pertama demokratis, yang kedua otoriter, yang ketiga overprotection, yang keempat permisif, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu rejection. Nah, dengan menerapkan pola pendidikan yang positif dan suportif, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bahagia. Penjelasan yang kedua yaitu tentang alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut beberapa ahli, alat pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, ada macam-macam alat pendidikan yang dapat diterapkan di keluarga, yaitu yang pertama bimbingan, kedua teladan, ketiga pengawasan, keempat musyawarah, dan yang kelima hukuman dan hadiah. Nah, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu alat pendidikan yang cocok untuk semua anak. Orang tua perlu memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak mereka. Selain itu, penting untuk menggunakan alat-alat ini dengan cara yang konsisten dan penuh kasih sayang. Penjelasan yang ketiga atau yang terakhir tentang sosial pendidikan. Sosial pendidikan adalah sebuah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik atau orang tua untuk membantu anak didik dalam mengembangkan kemampuannya untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi pengembangan berbagai aspek, yaitu seperti yang pertama disiplin, kedua mandiri, ketiga tanggung jawab, keempat sopan santun. Sosial pendidikan keluarga merupakan bagian penting dari pendidikan anak. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai sosial dan moral. Di sini saya akan membacakan isi rekap penelitian yang telah kami lakukan tentang pola pendidikan yang diterapkan di keluarga. Bisa dilihat di bagian tabel responden ayah dari usia yang terbanyak kami wawancarai, yaitu berusia 41 sampai 45 tahun. Kemudian di bagian tabel pola pendidikan yang dimana responden ayah banyak memilih atau menerapkan pola pendidikan di keluarga berupa demokratis sebanyak 21 suara. Ada juga yang memilih otoriter sebanyak 6 suara, rejection sebanyak 2 suara, kemudian overprotection 1 suara, dan permisif 1 suara. Nah, yang dimana setiap pola asuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pola asuh demokratis umumnya dianggap sebagai pola asuh yang paling ideal karena dapat membantu anak berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa percaya diri. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, sehingga orang tua perlu menyesuaikan pola asuh mereka dengan kebutuhan anak-anak mereka. Kemudian di sini saya akan membacakan hasil rekap penelitian tentang alat pendidikan. Bisa kita lihat di bagian alat pendidikan yang paling banyak digunakan di keluarga menurut responden ayah, yaitu bimbingan sebanyak 8 suara. Ada juga yang menggunakan teladan sebanyak 6 suara, kemudian pengawasan 5 suara, hukuman dan hadiah 5 suara, musyawarah sebanyak 4 suara, dan ada juga yang memilih lainnya karena alat pendidikan yang dapat diterapkan di keluarga itu sangat banyak. Yang telah saya sebutkan itu hanya sebagian dari yang sering digunakan. Jadi kesimpulannya, bimbingan merupakan alat pendidikan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Orang tua yang memilih bimbingan untuk anak-anak mereka dapat membantu mereka mencapai prestasi yang lebih baik, mengembangkan potensi diri, membangun karakter yang baik, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mempersiapkan masa depan mereka.
Yang terakhir, saya akan membacakan isi rekap tentang sosial pendidikan yang diterapkan di keluarga menurut responden ayah. Yang paling banyak dipilih responden ayah yaitu disiplin sebanyak 10 suara. Ada juga yang memilih tanggung jawab sebanyak 9 suara, kemudian sopan santun sebanyak 7 suara, dan yang terakhir mandiri sebanyak 5 suara. Nah, jadi disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam sosial pendidikan. Disiplin yang efektif dapat membantu mengubah perilaku anak-anak ke arah yang positif. Meskipun disiplin merupakan aspek penting dalam sosial pendidikan, penting untuk diingat bahwa disiplin bukanlah satu-satunya alat yang harus digunakan orang tua. Jadi orang tua juga perlu menerapkan beberapa strategi lain seperti komunikasi terbuka, bimbingan, dan dukungan untuk membantu anak-anak mereka berkembang menjadi individu yang utuh dan sukses. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan terkait dari hasil rekap penelitian yang telah kami lakukan dengan mematikan teori-teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menerapkan pola pendidikan, alat pendidikan, dan sosial pendidikan yang positif dan suportif dalam keluarga, orang tua dapat membantu anak mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan sukses dalam hidup. Sebaliknya, pola asuh yang negatif dan tidak sehat dapat berakibat pada masalah perkembangan anak. Penting untuk diingat bahwa tidak ada suatu pola pendidikan yang benar untuk semua anak. Pola asuh yang terbaik akan bervariasi tergantung pada anak, orang tua, dan budaya. Orang tua harus berusaha untuk menemukan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian anak mereka dan yang membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.